Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Pendidikan Biologi G 2023 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait materi regulasi ekspresi gen pada eukariotik. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan terkait pengertian regulasi gen, kemudian tahapan pada regulasi ekspresi gen eukariotik, kemudian ada mekanisme epigenetik. Selain itu, kami juga menyertakan studi kasus terkait diabetes tipe 2 yang sesuai dengan materi regulasi ekspresi gen pada eukariotik di kehidupan nyata. Simak videonya. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan dulu kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota. Untuk saya sendiri, Tias Novia Hamidia dengan NIM akhir 197. Kemudian ada rekan saya yang pertama, Septa Dwi Kumalasari dengan NIM 206. Kemudian ada rekan saya yang kedua yaitu Septia Dwi Cahyani dengan NIM 214. Pada materi kali ini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan regulasi ekspresi gen pada sel eukariotik. Yang kedua, menguraikan mekanisme epigenetik dalam pengaturan ekspresi gen eukariotik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran regulasi ekspresi gen eukariotik pada studi kasus diabetes tipe 2. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini disajikan 2 gambar yang menampilkan orang dengan kembar identik. Namun beda, masih ada perbedaan yaitu di berat badan. Kembar identik itu memiliki DNA yang sama, tapi mengapa penampilannya bisa berbeda? Nah, hal ini dikarenakan gen tertentu pada DNA yang diekspresikan itu mengontrol sesuai dengan kebutuhan sel yang nantinya akan digunakan untuk membuat produk fungsional seperti protein. Nah, penjelasan tadi berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Pada slide ini kita akan membahas tentang regulasi gen. Regulasi gen merupakan cara sel mengatur gen mana yang akan digunakan, kemudian juga kapan gen tersebut aktif dan juga seberapa banyak protein yang akan dihasilkan. Nah, regulasi gen ini bisa terjadi di 2 organisme, prokaryotik maupun eukaryotik. Nah, untuk bedanya sendiri dari organisme prokaryotik merupakan regulasi gen yang berlangsung secara relatif sederhana dan gen-gen yang memiliki fungsi terkait biasanya dikelompokkan dalam satu unit yang disebut operon. Dan pengaturan ekspresi gen pada prokaryotik umumnya terjadi pada tahap transkripsi dengan melibatkan protein represor dan aktivator yang mengontrol kerja RNA polimerase. Contohnya itu operon LAG pada bakteri. Nah, sementara itu pada organisme eukariotik, regulasi gen jauh lebih kompleks dan setiap gen itu diatur secara individual dan regulasi dapat terjadi pada banyak tahap, mulai dari transkripsi kontrol sampai nanti hingga ke pengaturan protein seperti itu. Ekspresi gen pada eukariotik tidak berlangsung secara langsung, tetapi dikendalikan melalui beberapa tahap regulasi. Nah, tahapan ini memungkinkan sel itu menyesuaikan kebutuhan protein secara tepat dan efisien. Secara umum, regulasi ekspresi gen eukariotik terjadi pada 6 tahap utama. Yang pertama, transcription control atau pengendalian transkripsi. Yang kedua, RNA processing control atau pemrosesan RNA. Yang ketiga, RNA Transport and Localization Control atau transport dan lokalisasi RNA. Yang keempat, mRNA Degradation Control atau degradasi mRNA. Yang kelima, Translation Control atau translasi. Dan yang terakhir adalah Protein Activity Control atau aktivitas protein. Kali ini kita akan masuk pada tahap yang pertama yaitu transcriptional control atau pengendalian pada tahap transkripsi. Sebelum masuk ke mekanismenya, perlu dipahami bahwasanya transcriptional control ini merupakan tahap paling awal dan paling menentukan dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Pada tahap ini, sel akan menentukan apakah suatu gen dapat ditranskripsi atau tidak. Secara mekanisme, proses ini diawali dengan pengenalan promoter yaitu bagian DNA yang menjadi titik awal transkripsi. RNA polimerase 2 tidak dapat langsung bekerja sendiri sehingga membutuhkan bantuan faktor transkripsi umum untuk menempel pada promoter.
Selain promoter, terdapat juga enhancer. Enhancer sendiri merupakan sekuens DNA penguat yang dapat meningkatkan laju transkripsi meskipun letaknya jauh dari gen yang diatur. Enhancer bekerja dengan cara berikatan dengan faktor transkripsi aktivator. Kemudian, DNA akan melipat sehingga enhancer dapat berinteraksi dengan promoter. Selain itu, kondisi kromatin sangat berpengaruh juga, di mana jika DNA berada dalam kondisi kromatin terbuka, faktor transkripsi dan RNA polimerase 2 dapat dengan mudah mengakses DNA. Sebaliknya, jika kromatin tertutup akibat metilasi DNA atau perubahan histon tertentu, maka akses DNA terhambat dan transkripsi tidak dapat terjadi. Pada gambar sendiri dapat dilihat bahwasanya RNA polimerase 2 hanya dapat menempel pada promoter ketika faktor transkripsi sudah berikatan dan struktur kromatin terbuka. Hal ini menunjukkan bahwasanya transkripsional kontrol akan sangat bergantung pada interaksi antara DNA, faktor transkripsi, dan kondisi kromatin. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu RNA processing control atau pengendalian pada pemrosesan RNA. Setelah gen yang berhasil ditranskripsi, RNA yang dihasilkan masih berupa pre-mRNA dan belum siap digunakan untuk sintesis protein. Oleh karena itu, RNA harus melalui tahap RNA processing control yang akan berlangsung di dalam nukleus. Secara mekanisme, tahap yang pertama adalah penambahan 5' cap pada ujung RNA. Cap ini berfungsi melindungi RNA dari degradasi serta membantu pengikatan ribosom saat terjadi translasi. Tahap selanjutnya adalah proses splicing, yaitu pemotongan bagian intron yang tidak mengkode protein dan akan ada penyambungan kembali pada bagian ekson yang mengkode protein. Proses splicing sendiri ini memungkinkan satu gen akan menghasilkan berbagai variasi mRNA melalui mekanisme alternatif splicing. Tahap yang terakhir adalah penambahan 3' polyatyl pada ujung RNA. Polyatyl sendiri ini akan berperan dalam pengikatan kestabilan mRNA dan membantu proses ekspor mRNA dari nukleus ke sitoplasma. Pada gambar sendiri ini dapat terlihat bahwasanya pre-mRNA awalnya masih mengandung intron. Setelah melalui proses splicing, intron akan dihilangkan dan ekson akan disatukan. Kemudian ditambahkan polyatyl. Hasil akhirnya adalah mRNA matang yang stabil dan siap diekspor ke sitoplasma untuk proses translasi. Pada slide ini ditampilkan ilustrasi proses RNA transport dan localization control. Jika kita melihat gambar, pada bagian kiri menunjukkan nukleus tempat mRNA terbentuk setelah proses transkripsi dan pemrosesan RNA. Di dalam nukleus terlihat mRNA yang sudah memiliki 5 aksen CAP dan polyatyl yang menandakan bahwa mRNA tersebut telah matang. Pada gambar tersebut juga terlihat pori-pori nukleus. Pori-pori ini berfungsi sebagai pintu keluar masuk molekul. Hanya mRNA yang telah diproses dengan sempurna yang dapat melewati pori nukleus dan keluar menuju sitoplasma. mRNA yang belum matang akan tertahan di dalam nukleus dan tidak dapat diterjemahkan. Setelah keluar dari nukleus, pada gambar ditunjukkan bahwa mRNA bergerak menuju lokasi tertentu di sitoplasma. Arah panah pada gambar menunjukkan bahwa mRNA tidak menyebar secara acak tetapi diarahkan ke area tertentu sesuai kebutuhan sel. Lokalisasi mRNA ini penting karena menentukan di mana protein akan disintesis dan dengan cara ini protein dapat langsung bekerja di tempat yang dibutuhkan sehingga proses ekspresi gen menjadi lebih efisien dan terkontrol. Pada slide ini, gambar menunjukkan proses mRNA degradation control atau pengaturan penghancuran mRNA. Jika diperhatikan, pada gambar terlihat bahwa mRNA dengan polyatyl yang awalnya panjang, polyatyl ini berfungsi menjaga kestabilan mRNA dan melindunginya dari enzim perusak RNA. Nah, tahap pertama yang ditunjukkan pada gambar adalah deadenylation, yaitu pemendekan polyatyl. Ketika polyatyl mulai memendek, mRNA menjadi semakin tidak stabil. Selanjutnya, pada gambar terlihat proses decapping, yaitu penghilangan 5 aksen CAP pada ujung mRNA. Setelah CAP hilang, mRNA menjadi sangat rentan terhadap enzim penghancur RNA. Tahap terakhir yang ditunjukkan gambar menunjukkan bahwa mRNA yang telah dipotong-potong oleh
frekuensi menandakan bahwa mRNA tersebut telah dihancurkan dan tidak dapat lagi digunakan untuk sintesis protein. Tahap selanjutnya atau tahap yang kelima yaitu translation control. Pada tahap ini, regulasi ekspresi gen terjadi di tingkat translasi, tepatnya pada proses penerjemahan mRNA menjadi protein oleh ribosom. Walaupun mRNA ini sudah berada di sitoplasma, sel itu tidak serta-merta menerjemahkan semua mRNA tersebut menjadi protein. Sel itu memiliki mekanisme kontrol agar sintesis protein hanya terjadi apabila dibutuhkan. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa salah satu bentuk translation control melibatkan faktor inisiasi translasi, yaitu eIF2 yang berinteraksi dengan subunit kecil ribosom 40S. Ketika eIF2 ini berada dalam kondisi yang tidak terfosforilasi, kompleks inisiasi dapat terbentuk dengan baik, sehingga ribosom mampu memulai proses translasi dan protein dapat disintesis. Namun ketika eIF2 ini mengalami fosforilasi seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian atas, itu proses inisiasi translasi akan terhambat. Akibatnya, ribosom tidak dapat memulai penerjemahan mRNA, sehingga sintesis protein juga tidak terjadi. Nah, dengan cara ini, sel dapat mengontrol jumlah protein yang dihasilkan tanpa harus mengubah jumlah mRNA yang ada. Nah, setelah protein berhasil disintesis melalui proses translasi, regulasi ekspresi gen itu tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya yaitu protein activity control, yaitu pengaturan aktivitas protein setelah protein tersebut terbentuk. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini ditunjukkan bahwa protein yang telah terbentuk itu dapat diberi tanda berupa molekul ubiquitin yang merupakan penanda yang berfungsi sebagai sinyal bahwa protein tersebut harus didegradasi oleh proteasom. Nah, proses degradasi ini menyebabkan protein menjadi tidak aktif dan diuraikan kembali menjadi komponen yang lebih kecil. Melalui mekanisme ini, sel dapat mengontrol kestabilan dan jumlah protein aktif di dalam sel. Dalam kata lain, meskipun protein itu sudah disintesis, aktivitasnya itu masih dapat diatur, baik dengan mengaktifkan, menonaktifkan, maupun menghancurkannya sesuai dengan kebutuhan sel tersebut. Jadi melalui tahap translation control dan juga protein activity control ini, sel eukariotik itu memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap ekspresi gen, mulai dari proses penerjemahan mRNA hingga pengaturan aktivitas protein yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan bahas terkait epigenetik. Epigenetik sendiri merupakan cara sel mengatur gen mana yang akan dinyalakan atau dimatikan tanpa mengubah urutan DNA. Pada sel eukariotik, DNA tidak berdiri sendiri, tetapi dibungkus oleh protein histon membentuk struktur yang disebut sebagai kromatin. Oleh karena itu, pengaturan ekspresi gen sangat dipengaruhi oleh bagaimana DNA tersebut akan dikemas. Secara umum, mekanisme epigenetik meliputi DNA metilasi, modifikasi histon, non-coding RNA, dan kromatin remodeling. Yang pertama, DNA metilasi. DNA metilasi terjadi melalui penambahan gugus metil pada DNA yang umumnya menyebabkan gen menjadi tidak aktif. Sementara itu, modifikasi histon dapat membuka atau menutup struktur kromatin sehingga menentukan apakah gen dapat diekspresikan atau tidak. Selanjutnya, non-coding RNA berperan mengatur ekspresi gen dengan menghambat atau mengontrol kerja RNA. Sedangkan kromatin remodeling mengatur tingkat kerapatan kromatin untuk menentukan akses DNA terhadap mesin transkripsi. Pada gambar, dapat terlihat bahwasanya ketika struktur kromatin terbuka, DNA mudah diakses oleh RNA polimerase sehingga gen dapat diekspresikan. Sebaliknya, ketika kromatin tertutup akibat metilasi DNA atau perubahan histon tertentu, akses DNA menjadi terhambat dan gen tidak diekspresikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya epigenetik berperan penting dalam menentukan gen aktif dan gen tidak aktif. Setelah tadi dijelaskan terkait mekanisme apa saja yang ada pada epigenetik, kali ini kami akan menjelaskan lebih detail salah satunya pada DNA metilasi karena studi kasus yang kita akan bahas tidak jauh kaitannya dengan DNA metilasi. Jadi, pada mekanisme DNA metilasi, DNA awalnya berada dalam kondisi belum termetilasi, sehingga urutan basa pada daerah CPG masih terbuka dan dapat diakses oleh faktor transkripsi. Selanjutnya, pada
bagian atas gambar terlihat enzim DNA metiltransferase seperti DNMT3A dan DNMT3B yang berperan menambahkan gugus metil atau CH3 pada basa sitosin. Gugus metil ini ditandai dengan bulatan merah yang ada pada gambar. Proses ini terutama terjadi pada daerah CPG di promoter gen. Kemudian pada bagian tengah hingga bawah gambar dapat dilihat bahwa setelah gugus metil melekat, struktur DNA menjadi lebih rapat. Kondisi ini menyebabkan faktor transkripsi dan RNA polimerase sulit berikatan dengan DNA. Akibatnya, proses transkripsi tidak dapat berjalan dengan baik. DNA yang telah termetilasi secara stabil termasuk setelah replikasi DNA yang dipertahankan oleh enzim DNMT1. Hal ini menunjukkan bahwasanya pola metilasi dapat diwariskan ke sel anak. Secara keseluruhan, mekanisme DNA metilasi ini akan menyebabkan gen berada dalam kondisi tidak diekspresikan atau gen off. Selanjutnya yaitu contoh epigenetik dalam kehidupan nyata. Epigenetik itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Pada faktor lingkungan itu tidak mengubah DNA, tapi mengubah cara gen diekspresikan. Contohnya seperti kembar identik tadi, DNA-nya sama tapi karena gaya hidupnya berbeda seperti makan, stres, dan faktor lingkungan yang lainnya, epigenetik berubah sehingga menyebabkan ekspresi gennya beda, seperti satu bisa kurus, satu bisa gemuk. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor genetik, merupakan interaksi genetik dan epigenetik yang menghasilkan fenotip, sehingga orang dengan gen yang sama itu punya kondisi berbeda. Contohnya yaitu beberapa penyakit yang kita ketahui seperti kanker dan diabetes tipe 2. Gennya itu normal tapi diregulasi salah, banyak terkait atau menyerang di DNA metilasi dan histon. Studi kasus yang kami pilih yaitu mengkaji terkait penyakit diabetes tipe 2. Artikel yang kami gunakan berjudul Chance with Epigenetic Alternation in Human Pancreatic Islet Impact Mitochondrial Function, Insulin Selection, and Type 2 Diabetes. Judul ini menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan epigenetik pada pulau pankreas manusia memiliki pengaruh langsung terhadap fungsi mitokondria dan sekresi insulin. Artikel ini yang ditulis oleh Tina Ron beserta rekan-rekannya diterbitkan pada tahun 2023 dan dipublikasikan dalam jurnal Nature Communication. Informasi lengkap artikel dapat diakses melalui link doi yang tercantum. Kali ini kita akan bahas terkait latar belakang mengenai artikel yang kami kaji, yaitu pada penyakit diabetes tipe 2. Ada yang tahu diabetes tipe 2 itu apa? Jadi, diabetes tipe 2 merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan gangguan sekresi insulin akibat disfungsi sel beta pankreas. Kondisi ini menyebabkan tubuh tidak mampu mengatur kadar glukosa darah secara optimal. Selain dipengaruhi oleh faktor genetik, perkembangan diabetes tipe 2 juga dipengaruhi oleh perubahan epigenetik, salah satunya melalui mekanisme DNA metilasi. Perubahan epigenetik tersebut menyebabkan terjadinya gangguan regulasi ekspresi gen pada sel beta pankreas. Gangguan tersebut yang kemudian mempengaruhi fungsi mitokondria dan metabolisme energi sel. Akibatnya yaitu produksi energi menurun dan kemampuan sel beta dalam mensekresikan insulin menjadi terganggu, sehingga mereka berkontribusi terhadap terjadinya diabetes tipe 2. Untuk tujuan pada artikel penelitian yang kami kaji, yaitu yang pertama mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan epigenetik pada pulau Langerhans pankreas manusia, yang kedua mengaitkan DNA methylation dengan perubahan ekspresi gen, yang ketiga menentukan dampak regulasi gen terhadap fungsi mitokondria, dan yang keempat membuktikan fungsi regulasi ekspresi gen eukariotik dalam patogenesis diabetes tipe 2. Lanjut ke metode penelitian. Nah, pada bagian metode penelitian ini kami akan menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti untuk mengkaji bagaimana regulasi ekspresi gen pada sel eukariotik itu dapat terganggu dalam kondisi diabetes tipe 2. Metode ini tuh disusun secara bertahap, mulai dari tingkat epigenetik hingga dampaknya terhadap fungsi sel. Nah, pada tahap pertama yang dilakukan adalah analisis epigenetik. Karena pada sel eukariotik, regulasi ekspresi gen paling awal dapat terjadi pada tingkat DNA, khususnya melalui mekanisme DNA methylation. Nah, pada penelitian ini, DNA itu
diisolasi dari human pancreatic islet, baik dari individu yang sehat maupun penderita diabetes tipe 2. DNA tersebut kemudian dianalisis secara genome-wide untuk melihat pola DNA methylation di seluruh genom. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi bagian-bagian DNA yang mengalami perubahan metilasi pada kondisi diabetes. Nah, perubahan DNA methylation ini penting karena dapat memengaruhi apakah suatu gen itu akan aktif atau tidak ditranskripsikan. Melalui tahap ini, peneliti memperoleh gambaran awal mengenai gangguan regulasi ekspresi gen pada tingkat transkripsional kontrol yang menjadi dasar bagi analisis selanjutnya. Setelah menemukan adanya perubahan regulasi pada tingkat DNA, peneliti kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu analisis ekspresi gen. Nah, pada tahap ini RNA diekstraksi dari pancreatic islet dan dianalisis menggunakan RNA sequencing. RNA sequencing ini digunakan untuk mengetahui gen-gen apa saja yang mengalami perubahan tingkat ekspresi sebagai akibat dari perubahan epigenetik sebelumnya. Dengan membandingkan data antara kondisi normal dan diabetes, peneliti ini dapat mengidentifikasi gen kunci yang ekspresinya menurun atau meningkat. Tahap ini penting karena menghubungkan regulasi pada tingkat DNA dengan hasil nyata berupa perubahan jumlah transkrip mRNA yang merupakan salah satu tahap utama dalam regulasi ekspresi gen pada eukariotik. Setelah gen-gen kandidat berhasil diidentifikasi, peneliti tidak langsung berhenti pada data ekspresi saja. Untuk memastikan bahwa gen tersebut memang berperan penting, dilakukan uji fungsi gen. Nah, pada tahap ini, gen RHOT1 dipilih sebagai gen kunci. Kemudian, ekspresinya diturunkan secara sengaja menggunakan teknik small interfering RNA pada sel beta pankreas. Nah, dengan cara ini, peneliti dapat mengamati secara langsung apa yang terjadi pada sel ketika ekspresi gen tersebut terganggu. Nah, pendekatan ini itu digunakan untuk membuktikan bahwa perubahan ekspresi gen tidak hanya bersifat korelasi, tetapi benar-benar memiliki peran kausal dalam mengatur fungsi sel. Tahap berikutnya adalah analisis pada tingkat protein dan fungsi sel. Hal ini penting karena pada sel eukariotik, regulasi ekspresi gen itu tidak berhenti pada pembentukan mRNA, tetapi berlanjut hingga aktivitas protein. Nah, pada tahap ini, peneliti itu menganalisis protein yang berhubungan dengan fungsi mitokondria serta mengukur kinerja mitokondria melalui berbagai parameter fungsional. Selain itu, dilakukan pengujian kemampuan sel beta pankreas dalam mengsekresikan insulin sebagai respon terhadap glukosa. Melalui analisis ini, peneliti dapat melihat bagaimana gangguan regulasi ekspresi gen itu berdampak pada protein dan akhirnya mempengaruhi fungsi fisiologi sel. Tahap ini mencerminkan protein activity control dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Sebagai tahap akhir, peneliti melakukan validasi biologis menggunakan model hewan diabetes. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada tingkat sel dan jaringan itu juga relevan dalam sistem organisme secara utuh. Dan melalui tahap ini, peneliti itu memastikan bahwa gangguan regulasi ekspresi gen yang diamati itu memang berkontribusi terhadap kondisi diabetes tipe 2, bukan sekedar fenomena yang terjadi di tingkat sel. Jadi secara keseluruhan, rangkaian metode ini menunjukkan bagaimana regulasi ekspresi gen pada sel eukariotik dapat dikaji secara bertingkat, mulai dari regulasi pada tingkat DNA, perubahan ekspresi gen, hingga dampaknya terhadap aktivitas protein dan fungsi sel. Pendekatan bertahap ini tuh memungkinkan peneliti memahami hubungan sebab akibat secara lebih menyeluruh. Pada slide ini ditampilkan hasil penelitian mengenai regulasi ekspresi gen melalui mekanisme epigenetik pada diabetes tipe 2. Berdasarkan tabel yang ditunjukkan, itu terlihat bahwa terjadi perubahan DNA metilasi pada beberapa gen di pulau Langerhans pankreas pada penderita T2D dibandingkan dengan kontrol. Nah, perubahan metilasi ini itu berkaitan dengan perubahan ekspresi gen yang dibuktikan melalui data RNA sequencing. Lalu beberapa gen penting yang terlibat antara lain yaitu NKX6.2, CABLES1, SYNPO, dan RHOT1. Gen-gen tersebut itu berperan dalam fungsi sel beta pankreas, termasuk pengaturan metabolisme energi dan sekresi insulin. Pada beberapa gen penting, itu khususnya pada RHOT1 dan CABLES1, pada gen RHOT1 ini terjadi penurunan tingkat metilasi yang lebih besar, yaitu minus 8,30% dengan OR 0,76 yang membuktikan
adanya keterkaitan dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2. Sementara itu pada gen CABLE1 ini juga ditemukan penurunan metilasi yaitu sebesar minus 5,60% dengan nilai OR 0,63. Nah, temuan ini itu menunjukkan bahwa perubahan metilasi DNA pada gen-gen tersebut itu berkorelasi dengan peningkatan resiko T2D, bahkan dapat terdeteksi sebelum muncul gejala klinis. Hal ini itu menegaskan bahwa mekanisme epigenetik itu berperan penting dalam mempengaruhi ekspresi gen eukariotik, khususnya gen yang terlibat dalam fungsi mitokondria dan sekresi insulin, sehingga berkontribusi terhadap perkembangan diabetes tipe 2. Lalu pada bagian ini itu ditunjukkan hasil penelitian yang mengaitkan perubahan epigenetik dengan fungsi mitokondria pada sel beta pankreas. Jika kita lihat pada figur 4C, setiap faktor transkripsi spesifik pulau pankreas seperti FOXA2, MAFB, NKX2.2, NKX6.1, dan PDX1 memiliki sekitar 4,1 sampai 6,4% binding site yang mengalami differential methylation pada penderita T2D. Perubahan ini menunjukkan bahwa regulasi ekspresi gen yang dikendalikan oleh faktor transkripsi tersebut berpengaruh langsung terhadap proses respirasi mitokondria. Selanjutnya pada figur 4D ditunjukkan distribusi lokasi perubahan epigenetik pada daerah fungsional genom seperti 2,507 situs pada active promoters, 4,121 pada active enhancer, dan 1,305 situs pada strong CTCF regions. Perubahan regulasi gen pada wilayah ini itu menyebabkan penurunan produksi ATP yang menandakan terjadinya disfungsi mitokondria. Dampaknya itu dapat dilihat pada figur 5B, di mana pada grafik terlihat bahwa sekresi insulin pada sel kontrol meningkat tajam saat kadar glukosa dinaikkan. Sedangkan pada kondisi penurunan ekspresi RHOT1 itu peningkatan tersebut jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan fungsi mitokondria termasuk penurunan ekspresi RHOT1 itu menyebabkan penurunan sekresi insulin yang signifikan, terutama pada kondisi glukosa tinggi. Nah, hasil ini menegaskan bahwa perubahan epigenetik berujung pada gangguan metabolisme energi dan penurunan fungsi sekresi insulin pada diabetes tipe 2, serta menunjukkan peran penting mitokondria dalam respons sel beta pankreas terhadap glukosa. Bahwa regulasi ekspresi gen pada sel eukariotik memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga fungsi sel beta pankreas serta menentukan resiko terjadinya diabetes tipe 2. Pada tabel 2 ditunjukkan adanya perubahan epigenetik berupa penurunan tingkat metilasi DNA pada gen RHOT1 dan KBL1. Perubahan metilasi ini berkorelasi dengan peningkatan resiko terjadinya diabetes tipe 2 yang ditunjukkan oleh nilai ODDS rasio yang lebih dari 1. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme epigenetik mampu memengaruhi regulasi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA, dan perubahan tersebut bahkan terjadi sebelum munculnya gejala klinis diabetes. Gen RHOT1 berperan penting dalam mengatur fungsi mitokondria, khususnya dalam pergerakan mitokondria dan pengaturan kalsium di dalam sel. Ketika ekspresi gen ini terganggu akibat perubahan epigenetik, maka fungsi mitokondria pada sel beta pankreas ikut terdampak. Hal ini terlihat jelas pada figur 4C dan juga 4D, di mana sel yang diberi perlakuan CRHOT1 menunjukkan penurunan oksigen consumption rate serta penurunan produksi ATP yang bergantung pada glukosa. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan respirasi mitokondria menurun, sehingga sel tidak mampu menghasilkan energi secara optimal. Produksi ATP sendiri cukup penting bagi sel beta pankreas karena ATP berperan sebagai sinyal utama dalam proses sekresi insulin. Ketika ATP menurun, mekanisme pengeluaran insulin juga ikut terganggu. Hal ini dibuktikan pada figur 5B yang menunjukkan adanya penurunan signifikan pada glukos stimulate insulin secretion. Artinya sel beta kehilangan kemampuan untuk merespon
peningkatan kadar glukosa dengan menghasilkan insulin dalam jumlah yang memadai. Nah, regulasi ekspresi gen eukariotik memiliki dampak dan juga manfaat yang luas di berbagai bidang. Yang pertama, bagi peneliti, ada kajian regulasi gen dan epigenetik menjadi dasar penting dalam pengembangan riset penyakit berbasis mekanisme molekuler, termasuk studi kasus yang telah kita bahas tadi, yaitu diabetes tipe 2. Kemudian bagi masyarakat umum dapat menjadi pemahaman dan juga meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh gen, tetapi juga cara gen tersebut diatur oleh lingkungan dan juga gaya hidup. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa, materi ini membantu memahami konsep regulasi gen secara lebih konkret lagi dan menghubungkan teori dengan hasil penelitian yang nyata. Kesimpulan yang didapatkan terkait artikel mengenai penyakit diabetes tipe 2 yaitu perubahan epigenetik berupa DNA metilasi pada pulau Langerhans pankreas manusia terbukti berhubungan erat dengan perubahan ekspresi gen. Gen-gen yang mengalami regulasi epigenetik terlibat dalam pengaturan fungsi mitokondria dan proses sekresi insulin. Gangguan regulasi ekspresi gen ini menyebabkan penurunan metabolisme, energi sel, dan produksi ATP, sehingga fungsi sel beta pankreas dalam merespon glukosa menjadi terganggu. Kondisi ini berkontribusi terhadap terjadinya disfungsi sel beta pankreas yang merupakan ciri utama diabetes tipe 2. Oleh karena itu, hasil penelitian juga menegaskan bahwasanya mekanisme epigenetik memiliki peran yang sangat penting dalam regulasi ekspresi gen eukariotik serta berkontribusi secara langsung terhadap patogenesis diabetes tipe 2. Untuk refleksi pribadi dari kelompok kami mengenai artikel yang kami pilih untuk studi kasus mengenai regulasi ekspresi gen pada sel eukariotik, yaitu di mana artikel ini menggunakan pendekatan integratif epigenetik, ekspresi gen, dan uji fungsional. Artikel ini juga memberikan bukti yang kuat bahwa DNA methylation itu mengatur ekspresi gen eukariotik. Juga, perubahan regulasi gen berdampak langsung pada fungsi mitokondria dan sekresi insulin pada T2D. Namun, keterbatasan pada artikel ini terdapat pada fokus utama di jalur mitokondria, juga regulasi gen lain yang belum dibahas secara menyeluruh. Namun, artikel ini sudah sangat relevan dengan topik UAS karena menjelaskan mekanisme regulasi ekspresi gen eukariotik secara nyata. Melalui video ini, kita telah mempelajari bahwa ekspresi gen pada sel eukariotik tidak berlangsung secara sederhana, melainkan diatur melalui berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari transkripsi hingga pengendalian aktivitas protein. Nah, studi kasus diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa perubahan epigenetik dapat mempengaruhi fungsi mitokondria, sekresi insulin pada sel beta pankreas sehingga berkontribusi terhadap terjadinya penyakit, dan hal ini membuktikan bahwa regulasi ekspresi gen eukariotik memiliki peran penting dalam menentukan kondisi fisiologis dan kesehatan manusia. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, Dr. Anasti Nurisapinanti MSI, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan dan penyampaian video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.